dipisahkan. Yang kedua, litakhsisit talib, khusus untuk yang meminta. Nah, kitab ini, kitab yang kecil ini, tastamilu, meliputi, mencakup ala sifatil maula. Tastamilu air risalatu, risalah yang kecil ini meliputi atau mencakup dalam pembahasan ala sifatil maula, kepada sifat-sifat Allah. Sifat-sifat Allah. Berarti kita belajar tentang sifat-sifat uluhiyah. Ai tsabitan lahu, ya, ai tsabitah lahu awis salibah, yang tetap dan yang nggak pantas. Apa maksudnya? Jadi dalam sifat 20, ada beberapa bagian. Wujud dikatakan as-sabitah, sebab tidak mungkin akan muncul sifat-sifat yang lain kalau tidak ada wujudnya. Makanya wujud dikatakan as-sabitah. Adanya Allah. Kita yakin nggak kalau Allah ada? Yakin. Dari mana yakinnya? Kalau Allah tidak ada, maka tidak mungkin ada kita. Tidak mungkin adanya alam semesta. Adanya alam semesta menunjukkan adanya Sang Pencipta. Kalau alam nggak ada, bagaimana? Nggak mungkin, sebab alam nyatanya sudah ada. Tidak mungkin alam terjadi dengan sendirinya, sebab alam itu adalah sesuatu yang baru. Bahwa alam, apa itu alam? Al-alam kulluha mutaghayyirun. Yang berubah-ubah itu namanya alam. Tadi marah, tadi senang, tadi ketawa, tadi menangis, itu namanya alam. Berubah dari kecil, besar, itu namanya alam. Kayak kita dari mulai nutfah, mudghah, alaqah, ya, sampai menjadi janin. Janin itu menjadi bayi, belum punya gigi, belum bisa ngelihat, belum bisa ngedengar. Lama-lama dikasih pendengaran. Itu namanya alam, berubah-ubah, nggak ada yang begini-begini terus. Makanya nggak usah heran. Sekarang udah berubah. Kalau kagak berubah namanya bukan alam. Udah berubah, tadinya baik banget. Sekarang sama kita galak banget. Itu namanya alam. Alam itu berubah-ubah. Alam kulluha mutaghayyirun. Alam itu berubah-ubah. Wa kullu mutaghayyirin lahu. Wa kullu mutaghayyirin haditsun. Setiap yang berubah-ubah namanya baru. Apa arti baru? Ada awalnya. Ya. Semua ada awalnya. Itu alam namanya. Wa kullu haditsin lahu muhditsun. Setiap yang baru pasti ada penciptanya. Siapa penciptanya? Yang penciptanya yang bukan alam. Siapa yang bukan alam? Yang tidak pernah berubah-ubah. Siapa yang nggak pernah berubah-ubah? Yang nggak pernah berubah-ubah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya muncul kitab sifat salibatun, sifat salbiyah. Wujud namanya sabitah. Yang kedua salbiyah, idam baqa mukhalafatul hawadithi. Mukhalafatul hawadithi wahdaniyat. Udah. Cuma sampai wahdaniyat aja. Ya. Ada 5 itu. Idam baqa mukhalafatul hawadithi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat. Yang punya cuman Allah.
Sebab Allah mesti kidam. Apa arti kidam? Kagak ada awalnya. Nah kalau Allah ada awalnya, tahun berapa Allah munculnya? Berarti Allah juga makhluk. Kalau ada awalnya berarti ada penciptanya. Sebelum Allah berarti ada Tuhan lagi. Ya. Sebelum Allah berarti ada Tuhan lagi. Kalau Allah tidak bersifat kidam, bako, kekal, berarti la akhir lahu, kagak ada akhirnya. Nah kalau Allah ada akhirnya, berarti sama kita. Yang perlu kita pahami, qiyamuhu binafsihi wahdaniyah, itu nanti ada ya kajian yang penting sudah. Itulah dikatakan sifat salbiyah, ya as-salibah, sifat salbiyah. Was-salibatu anhu ma la yaliqu bihi, yang tidak mungkin ada pada Allah Ta'ala, yang tidak layak. Ada qiyamuhu binafsi, Allah nggak butuh sama kita, nggak butuh ibadah kita. Kita mau ibadah boleh, nggak boleh silahkan. Allah katakan, wa man syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Yang mau beriman silahkan beriman, yang mau kafir silahkan kafir. Aku nggak butuh kata Allah. Ya, yang butuh kita ibadah, kita yang butuh kepada Allah. Kita sedekah, kita yang butuh sama Allah. Sebab begitu kita sedekah, sama juga kita nyelengin, nyimpen. Orang sedekah nyimpen yang kagak bakal punah. Tapi kalau duit di tangan, seberapa banyak pasti habis. Ada aja kebutuhan. Ya, nggak boleh punya duit dikit. Ada aja kebutuhan. Pengen makan ini, pengen makan itu, pengen beli ini, pengen beli itu. Habis. Tapi kalau disimpan sama Allah, itu nggak bakal habis. Ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq. Apa yang ada pada kamu bakal binasa. Tapi yang disimpan di sisi Allah kekal abadi selamanya, berkembang. Terus berkembang lagi, berkembang lagi. Bahasanya itu siapa yang mau minjemin sama Allah. Bahasanya minjemin. Allah itu padahal punya semuanya, tapi Allah begitu mengajarkan kita. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanah, siapa yang mau minjemin. Wah, Allah dipinjemin. Kan Allah punya segalanya. Allah mau ambil, Allah ambil aja. Nah punya Allah kok. Diri kita aja punya. Tapi Allah itu bahasanya mengajarkan akhlak kepada kita. Siapa yang mau minjemin. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanah, dengan pinjaman yang bagus. Jadi kalau mau sedekah yang bagus. Jangan makanan udah orang kagak doyan, ya kan? Kita kasih. Lah kucing aja udah kagak doyan, kagak mau. Kita kasih orang. Jangan. Ya. Karena berkaitan masalah sifat-sifat Allah, berarti kita harus mempelajari sifat-sifat ini adalah mempelajari hukum akli. Ya, mempelajari tentang hukum akli. Apa sih hukum? Apa sih akal? Sebab hukum akli itu hukum yang berkaitan dengan akal. Makanya nggak ada cerita pahala atau dosa, nggak ada. Ngaji tauhid nggak ada cerita pahala atau cerita dosa. Yang ada cerita pahala, cerita dosa itu kalau hukum syar'i. Kalau ini kaitannya kafir, munafik. Kalau cerita dosa atau berpahala itu kalau kita ngajinya syariat, ngaji fikih. Wajib syar'i. Kalau ini wajibnya wajib akli. Wajib menurut akal. Kaitannya dengan hukum. Apa itu hukum? Kalau kita sering ngomong, ini hukumnya apa? Ditanya hukum itu apa? Al-hukmu lughatan al-idrak
penemuan. Penemuan. Setelah berkali-kali diuji coba, dianalisa, barulah dikatakan ini sebuah hukum. Setelah ditemukan. Makanya ada uji coba. KUHP ditentukan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ditentukan setelah ditemukan beberapa kasus. Kalau kasus begini hukumannya begini karena begini. Dicoba dulu. Sekian tahun direvisi lagi. Oh ini nggak cocok kalau begini, itu zaman Belanda. Sekarang udah zamannya zaman merdeka. Dirubah lagi undang-undangnya. Itu hukum. Lughatan al-idrab, penemuan. Itu secara lughatan, secara etimologi, secara bahasa. Adapun hukum yang sebenarnya secara istilah, idrakul hakim subuta amrin au nafyahu anhu. Idrakul hakim, penemuan seorang yang bijak. Makanya hakim itu mesti bijak. Dia tidak boleh berpihak kanan atau kiri, lurus. Hakim. Kalau sekarang hakim-hakim sekarang ini banyak membela. Padahal udah tahu itu salah, tapi tetap dibela. Ya. Makanya kebanyakan hakim-hakim sekarang ini 3 orang hakim, 2 orang masuk neraka, 1 orang paling masuk surga. Lebih banyak daripada hakim-hakim yang masuk neraka. Kenapa? Begitu memutuskan satu perkara, ditaruh di atasnya ada duit itu setumpuk. Berubah apa enggak? Nah kalau berubah hukum itu bisa berubah, diputar balikan. Yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Yang salah bisa menang, pemilik sebenarnya bisa kalah. Itu permainan hukum. Pinter-pinteran orang memutar lidah. Ya, ini hakim-hakim sekarang. Tapi yang dimaksud hakim di sini orang-orang yang betul bijak, punya ilmu. Bukan sekedar orang menemukan suatu perkara diputuskan, nggak bisa. Sebab yang menemukan orang kagak berakal, anak-anak, belum bisa dijadikan hukum. Makanya hukum itu idrakul hakim subuta amrin. Suatu penemuan yang ditemukan oleh orang yang bijak, oleh seorang hakim, orang yang bijak. Orang bijak ini didasari dengan ilmu. Ilmu dulu baru hikmah. Hikmah itu lebih dalam lagi. Jadi al-hakim ini menemukan satu perkara, akhirnya subuta amrin, dia menetapkan perkara itu, au nafyahu anhu, atau tidak ada perkara itu. Ada atau tidak ada perkara itu ditentukan oleh orang-orang yang bijak. Idrakul hakim subuta amrin au nafyahu anhu. Maka ditentukan ada yang wajib, ada yang mustahil, ada yang jaiz. Ya. Kaitannya dengan apa? Dengan akal. Apa bedanya akal sama otak? Kalau otak ada bentuknya. Kalau nggak besok lebaran haji banyak orang pada potong kambing. Suruh belah itu kepalanya. Ketemu nggak otaknya? Ketemu otaknya, itu otak namanya. Otak manusia ya mirip-mirip seperti itu bentuknya. Nah, otak manusia ini adalah satu kekuatan yang menjadi sumber untuk mengatur aktivitas manusia. Makanya kalau ada orang stroke,
Ada orang stres, yang terganggu tuh otaknya dulu tuh, gangguan stabilitas otaknya itu nggak imbang. Ya. Sebab dalam otak kita yang kecil ini satu bentuk, satu benda yang mempunyai kekuatan untuk mengatur segala aktivitas manusia. Dia bisa ketawa, dia bisa tersenyum, dia bisa berlari segala macam. Ini otak, ya. Orang lemas segala macam, otaknya yang perlu diberesin. Makanya perlu kita tenang. Untuk mencari ketenangan perlu banyak berzikir. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah bahwa dengan berzikir hati jadi tenang. Kalau orang berzikir malahan jadi pemarah, agak tenang, berarti zikirnya baru di mulut, belum tembus sampai ke hati, masih emosian, ya, masih sensitif. Lalu udah zikir kepada Allah, baru zikirnya baru di mulut, belum tembus sampai ke hati. Nah, kalau kita pelajari tentang ilmu kedokteran, dari otak ini punya saraf-saraf, kabel-kabel kecil, ratusan juta kabel. Maka kalau kita punya mobil, putus saja satu kabelnya, lampunya nggak nyala, mesinnya mati. Nah, kita cari dulu nih, kenapa nih? Ini kabel yang mana nih? Itu cuma berapa? Nggak sampai ratusan kabelnya. Ini ratusan juta, bahkan yang mengatakan miliaran kabel, miliaran saraf yang menyambungkan ke masing-masing organ tubuh, otaknya. Ada otak kanan, ada otak kiri, ada batang otak. Lah di batang otak itu ada satu magnet. Entah bentuknya seperti apa. Pokoknya Allah taruh satu magnet. Itu yang dikatakan aklun. Akal. Jadi akal itu kalau kita lihat dari bahasa Arab, akala itu sesuatu yang terikat. Jadi kalau orang sudah punya akal, betul-betul dijaga. Dijaga fungsi dia sebagai manusia, dijaga betul-betul. Jangan sampai sama hewan. Dan sampai Allah katakan walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yaqiluna biha. Kebanyakan Allah sudah siapkan penghuni neraka itu adalah jin dan manusia. Kenapa? Mereka punya akal nggak berfungsi. Ya. Makanya banyak Allah sindir, afala taqilun. Apakah kamu tidak punya akal? Nggak bisa berpikir. Ini Allah letakkan di batang otak. Itu dikatakan akal. Apa itu akal? Quwwatun liqabulil ilmi. Satu kekuatan, satu magnet untuk menerima ilmu. Makanya yang diwajibkan belajar cuma manusia dan jin. Manusia dan jin diwajibkan itu untuk beribadah kepada Allah. Pakai ilmu, nyari ilmu mesti belajar. Quwwatun liqabulil ilmi. Kambing kagak wajib belajar, kucing kagak wajib belajar. Kok anjing bisa diajarin? Ya, diajarin lompat, diajarin renang, diajarin untuk nangkap pencuri. Itu diajarkan, diolah apanya? Instingnya diolah. Nah kalau anjing aja masih bisa diajar, kok manusia kagak bisa diajar? Maka dikatakan ulaika kal an'ami balhum adall. Mereka yang akalnya tidak berfungsi, tidak bisa berpikir siapa dirinya, tidak mau beribadah kepada Allah, ulaika kal an'am, mereka lah seperti binatang ternak, balhum adall, malahan lebih sesat lagi.
Ya. Jadi kekuatan magnet untuk menerima ilmu namanya akal. Kenapa perlu kita bahas begini? Sebab yang akan kita pelajari masuk kepada hukum akal. Satu penemuan yang ditemukan oleh akal. Wa aqdadiha, yang meliputi tentang lawan-lawannya, sifat sabitah dan sifat salibah. Ya, ada lawan-lawannya itu. Wujud lawannya ada lawannya nggak ada. Itu. Idam lawannya hudud. Ada lawannya. Nanti akan kita bahas seperti itu. Wa aqdadiha ay munafiha, yang tidak ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Bisa dikatakan pasti tidak ada pada zatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yajuzu, dan apa yang harus. Harus di sini bukan harus bahasa Indonesia. Kalau harus bahasa Indonesia sama juga wajib. Kamu harus pergi, berarti wajib. Kamu harus makan, berarti wajib makan. Tapi harus di sini yang berkaitan dengan haknya Allah Ta'ala, artinya boleh ada, boleh tidak. Ya. Wa ma yajuzu fi haqqihi ta'ala, pada haknya Allah Ta'ala, wa ala ma yajibu fi haqqir rusul, dan apa-apa yang wajib pada haknya Rasul, wa ma yastahilu fi haqqihim, dan apa yang mustahil lawannya wajib, wa ma yajuzu, dan apa yang harus. Boleh ada, boleh tidak. Itu namanya harus di dalam ilmu tauhid.